Ya, pemirsa, selamat malam. Tokoh kita hadir kembali menjumpai Anda. Hari ini hari Selasa, pemirsa, dan bicara mengenai tokoh kita, pemirsa. Satu tokoh ini tidak lepas dari sepak terjang dunia politik, dan dari tahun 2005 sudah menjadi salah satu ketua umum partai politik, yaitu tepatnya Partai Bulan Bintang. Sudah hadir sebelah saya, yaitu Bapak Dr. Malam Sambat Kaban, Pak MS Kaban. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Saban sendiri, Pak Kaban sendiri ini didampingi dengan Ibu Nurmala Dewi. Ibu Nurmala, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Dan pemirsa, kalau bicara mengenai Pak Kaban sendiri, tentu Anda ingat begitu ya, sepak terjang Pak Kaban sendiri selain jadi ketua umum Partai Bulan Bintang, juga kita tahu sempat sibuk tahun 2004 hingga 2009 ya, Pak Kaban sendiri ya, menjadi Menteri Kehutanan gitu. Ini hampir 5 tahun lepas dari jabatan Menteri Kehutanan. Sekarang apa kesibukannya Pak Kaban? Ya, saya ada 2 kegiatan besar. Satu, kembali ke kampus mengajar, kemudian mengajar di tingkat S1, dan kemudian membenahi Partai Bulan Bintang. Dan alhamdulillah bisa ikut verifikasi dan ikut pemilu tahun 2014 yang akan datang. Oke, kita tahu sepak terjang Pak Kaban sendiri di Partai Bulan Bintang ini luar biasa sendiri. Di Pileg 2014 nanti sendiri ada 2 ketua umum partai politik yang ternyata ikut nyalek juga. Salah satunya adalah Pak Kaban gitu. Ini bisa diceritain Pak Kaban, gimana ceritanya begitu ya, sebagai ketua umum partai politik tapi ikut jadi caleg juga? Ya, jadi sebenarnya ini memang merupakan panggilan partai ya, dan juga konstituen di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor. Jadi memang untuk 2014 ini saya ikut jadi calon anggota legislatif daerah pemilihan Dapil 5 Jawa Barat, itu Kabupaten Bogor. Nah, sebenarnya pada tahun 2004 saya pernah jadi calon anggota legislatif dan terpilih dari Kabupaten Bandung. Nah, tahun 1999 saya dari Sumatera Barat. Jadi kelihatannya memang semua serba barat lah gitu kan. Jadi Jawa Barat, Sumatera Barat. Gitu. Dan menariknya lagi pemirsa, dapil yang dipilih adalah dapil ini banyak yang bilang bahwa dapil neraka begitu ya, karena di Jawa Barat sendiri banyak sekali bintang-bintang politik gitu yang masuk ke dalam dapil Jawa Barat begitu. Tapi pemirsa, sebelum kami ajak lebih lanjut lagi kenal dengan Pak MS Kaban, kami akan ajak Anda untuk melihat cuplikan informasi lebih dekat lagi dengan sosok MS Kaban. Siapakah MS Kaban? Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2010-2015 ini? Kaban lahir di Binjai, Sumatera Utara pada 5 Agustus 1958. Pria pemilik nama lengkap Malam Sambat Kaban ini dikenal sebagai seorang politisi. Pernah menjadi anggota DPR dan MPR. Pernah pula menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden SBY. Kaban pernah menjadi ketua tim penelitian potensi ekonomi lemah di tahun 1993, serta menjadi peneliti muda pada studi pengkajian strategi pengusahaan anak perusahaan joint venture Pertamina pada 1994. Sewaktu muda, Kaban sempat berjuang melalui organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Ia sempat menjadi ketua HMI Jakarta. Ketika reformasi bergulir pada tahun 1998, ia memutuskan untuk masuk ke dunia politik. Padahal sebelumnya pada pemilu 1997, Kaban sempat dilamar Partai Persatuan Pembangunan PPP yang saat itu diketuai Ismail Hasan Metarung. Namun pada saat itu Kaban belum terpikir untuk masuk dunia politik. Saat itu rezim Soeharto masih berkuasa. Pada awal terjadinya reformasi, Kaban bersama Yusril Ihza Mahendra mendirikan Partai Bulan Bintang dengan mengusung asas Islam. Sampai kini, Kaban masih terus konsisten berada di jalur Islam, jalur syariat Islam yang mewarnai kancah perpolitikan tanah air. Iya, pemirsa, kalau bicara mengenai konsistensi dunia politik Pak Kaban sendiri ini sudah tidak diragukan lagi begitu ya, termasuk dalam tadi prinsip-prinsip Islam sendiri. Tapi kalau bicara mengenai politik ini kan dari tahun 2009 ya Pak Kaban begitu ya, ini terjun ke dalam dunia politik begitu, menjadi anggota legislatif sendiri. Ini bagaimana ceritanya begitu Pak Kaban sendiri yang dikenal memiliki strategi politik begitu sehingga mampu menjadi ketua umum partai politik tapi bisa memagari prinsip-prinsip keislaman, karena kita tahu Pak Kaban sendiri ini
banyak dikenal atau disebut juga dengan panggilan Ustadz. Pagernya gimana Pak Kaban? Iya, jadi memang ya, saya sejak jadi aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam itu memang selalu wilayah gerakannya itu di tengah-tengah masyarakat itu tidak luput dari kegiatan istilahnya melakukan pembinaan ya di banyak forum remaja masjid dan kemudian di banyak gerakan-gerakan mahasiswa yang dari training ke training dan memang spesial materi yang saya berikan itu selalu yang berkaitan dengan menyangkut dasar-dasar keislaman lah. Nah, sehingga dengan latar belakang kegiatan yang seperti itu banyak teman-teman tuh banyak kalangan dimanggil saya itu jadi ustadz gitu, walaupun saya sendiri merasa belum layak dipanggil ustadz, tapi dengan panggilan ustadz ini itu ternyata membuat lebih terpelihara, lebih terjaga, sehingga kita harus melangkah itu selalu dimotivasi bahwasanya yang kita kerjakan itu harus memang sesuatu yang bermanfaat. Dan kemudian harus termotivasi, itu bagian yang tak terpisahkan dari sikap kehidupan kita yang ingin dalam bahasa agama adalah beribadah secara total. Jadi ketika berpolitik pun kita harus ada etika, ada akhlak yang harus kita jaga. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan kita itu ada rambu-rambu yang istilah dalam bahasa kita itu harus tahu mana baik dan buruk, mana yang hak dengan yang batil gitu ya. Jadi rambu-rambu itu yang menuntun cara berpikir kita. Nah, saya sering mengatakan bahwa kita harus berawal dari cara berpikir. Jadi kalau cara berpikir kita benar, ya kan, dan kita selalu komit terhadap nilai-nilai kebenaran itu, maka itu akan membuahkan action yang benar. Nah, itu action yang benar ini kalau terus menerus kita lakukan, dia menjadi kerja-kerja benar. Nah, kerja-kerja benar itu harus menjadi karakter. Nah, kalau kita sudah punya karakter, saya kira kita bisa menentukan. Dan salah satu hal yang memang perlu kita kembangkan di negara kita ini, karena ini tidak bisa dipisahkan. Sebagai landasan kita bernegara itu kan juga sebenarnya bertitik tolak pada nilai-nilai Tuhan. Oke. Nah, jadi nilai-nilai itu. Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan itu kan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan. Jadi tidak bisa kita mindset kita itu lepas dari situ. Jadi karakter bangsa itu menurut saya memang harus dilandaskan kepada pasal 29 itu. Gitu. Pak Kaban, ini tampaknya selain karakter tadi ya, prinsip dasar yang kuat tadi, karakter nama MS Kaban. Ini MS Kaban adalah malam sambat begitu. Ini menjadi karakter yang kuat juga begitu. Apakah ini hoki juga begitu kenapa disingkat MS Kaban gitu? Ketika orang kenal jadi menteri begitu kan, Menteri Kehutanan MS Kaban gitu. Maksudnya MS Kaban ini artinya apa begitu? Jadi gini, harus diingat bahwa MS Kaban itu, Kaban itu marga, ya, marga. Salah satu suku di Sumatera Utara itu suku Karo. Nah, tapi karena Kaban ini sangat jarang, lalu banyak teman-teman di Jakarta yang selalu menyikat jadi Kaban gitu. Jadi MS Kaban atau Bang Kaban. Nah, MS itu bahasa asli daerah, bukan malam tapi malam. Malam, gitu. Malam itu artinya kalau dalam bahasa Arabnya itu ihsan, hasan, baik. Nah, sambat itu nyambung. Nah, ini bahasa daerah juga. Jadi malam sambat itu ya selalu menyambung-nyambung yang baik. Begitulah kira-kira. Nah, cuman karena nama ini menurut saya terlalu berat, saya simpen gitu. Jadi MS saja gitu. Jadi menarik ya pemirsa ya. Punya nama begitu, tapi menilai bahwa nama diri sendiri agak berat. Tapi tadi bicara mengenai beratnya hidup sendiri Pak Kaban sendiri, kita tahu bahwa banyak dilalui, termasuk ini menghadapi Pileg ya 2014 yang seperti tadi saya sebutkan. Pak Kaban sendiri ini masuk dalam dapil yang tadi susah atau tanda kutip begitu, dapil neraka begitu. Kenapa memilih untuk masuk ke dapil ini dan ikut caleg lagi begitu dalam kompetisi Pileg 2014? Akan kami bahas selengkapnya di toko kita usai pariwara. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa, kembali lagi di toko kita bersama dengan MS Kaban. Pak Kaban, tadi yang saya katakan begitu, ini niat ikut nyalek lagi di Pileg 2014 begitu. Alasannya sendiri tadi karena memang ada niatan baik begitu ya. Kemudian juga yang saya tanya, kenapa milihnya ini dapil, tadi saya katakan dapil neraka Jawa Barat, ini kan paling persaingannya cukup ketat begitu.
Ya, jadi sebetulnya bahasa-bahasa mengatakan dapil 5 Kabupaten Bogor itu dapil neraka itu akan saya ingin merubah. Ini bukan dapil neraka, ini dapil surga malah gitu ya. Ini perjuangan, ya, perjuangan. Dan kemudian memang ada basis Bulan Bintang di Kabupaten Bogor itu. Dan karena memang di sana dulu banyak tokoh-tokoh masyumi yang cita-citanya itu menjadi kelanjutan lah bagi Partai Bulan Bintang gitu. Nah, jadi seperti Pak Kiai Haji Soleh Iskandar, Kiai Haji Mama Abdullah bin Nuh. Nah, itu dulu ada orang-orang yang sangat kuat sekali mereka basis mereka, jamaah mereka itu. Nah, ini yang kita masukin, dan saya mengatakan ini memang pertarungan keras karena di sana ada putranya Pak Artarto, mantan Menteri Perindustrian, ada Fadli John, ada siapa. Tapi bagi saya itu semua biasa, karena yang penting adalah dalam hal ini siapa yang bisa merebut hati rakyat, hati masyarakat dengan cara-cara yang elegan. Jadi bagi saya untuk Kabupaten Bogor ini dapil yang betul-betul menarik dalam konteks persaingan, dan saya sangat optimis di daerah ini karena memang sejak tahun sebenarnya saya masuk Bogor tuh sejak tahun 78. Dan kemudian terus berkecimpung melalui jalur pendidikan karena saya mengajar di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, jadi di situ banyak mantan-mantan mahasiswa saya yang sudah bertebaran di seluruh Kabupaten Bogor. Jadi saya pikir membangun jaringan itu relatif lebih mudah. Jadi bagi saya ini bukan kawasan neraka tadi, tapi ini surganya pintu surga bagi saya. Oke, amin. Tapi ini bicara tadi ya prinsip keras sendiri ini, Pak Kaban sendiri dikenal dengan sosok yang elegan tapi mempunyai prinsip keras juga begitu. Termasuk memilih begitu ya, prinsip memilih religi agama. Ini kabarnya sendiri Pak Kaban sendiri ini mualaf. Betul. Iya, jadi begini, saya memang kalau latar belakang itu, jadi gini, saya menyatakan memilih Islam sebagai pilihan itu memang ketika saya masih kuliah. Ya, tapi waktu kecil saya memang lingkungannya itu macam-macam gitu kan. Nah, tetapi ya inilah perjalanan hidup, karena saya memang orang yang suka mencari, ya, suka membaca. Jadi dengan proses membaca dan melakukan diskusi-diskusi sehingga saya merasa bulat, merasa kuat keyakinan, ditambah lagi guru-guru yang saya hadapin waktu itu yang guru-guru yang sangat rasional, yang sangat hebat, misalnya seperti Insinyur Imaduddin Abdurrahman, kemudian seperti Tony Ardi dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang sangat rasional, yang sangat rasional dapat menjelaskan Islam sehingga betul-betul dapat diterima oleh akal saya. Dan kemudian setelah ada periode tertentu saya mendapatkan guru spiritual lah gitu, yang kalau dalam bahasa agama itu orang-orang tarikoh. Ya, jadi saya kombinasi lah kekuatan otak kiri dengan otak kanan untuk menjaga keseimbangan. Dan ya sejak itu saya tidak pernah istilahnya lengah ya terhadap bahwa kehidupan ini memang harus dituntun oleh spirit religi yang kuat gitu. Dan makanya ketika Partai Bulan Bintang didirikan dan saya diberi amanah jadi sekjen partai, nah maka kita coba membangun partai untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, tapi motivasi kita itu tidak boleh lepas. Gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai Partai Bulan Bintang ini kan sangat kental begitu ya dengan Partai Islam gitu. Tidak ada penolakan begitu dari internal Partai Bulan Bintang, Pak Kaban, untuk menjadi ketua umum? Jadi gini, saya kira dalam konteks demokrasi partai itu biasa aja. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada pro dan kontra. Bagi saya itu sudah sejak dulu itu terlatih lah bahwa dalam hidup ini tidak semua orang akan suka kepada kita, tapi bagaimana orang yang tidak suka kepada kita itu juga menjadi sahabat kita, menjadi teman kita gitu. Saya mungkin ke Bu Nurmala. Ibu Nurmala sudah sejak kapan dikenal sama Pak Kaban?
Sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa begitu. Oke, berarti Ini korban training. korban training gitu. Iya, iya. Oke. Nah, ini menarik juga begitu ya. Ini bicara mengenai training sendiri, Pak Kaban sendiri ini HMI. Iya, HMI juga tadi kita sudah sebutkan. Kemudian juga aktif di resimen mahasiswa begitu. Galak nggak Pak Kaban ini? Ibu Nurmala. Baik. Kalau nggak baik nggak juga nggak mau. Nggak dipilih ya. Tapi tadi dibilangin ini korban training gitu. Iya, iya. Trainingnya gimana? Berhasil nggak? Training HMI berhasil. Berhasil gitu. Tapi kalau bicara mengenai sosok Pak Kaban ini kan sebelumnya juga Pak Kaban dikatakan mualaf sejak kuliah begitu. Apakah tadi karena milih Bu Nurmala ini menjadi salah satu motivasi juga atau gimana? Ada cerita nggak Bu Nurmala? Cerita. Oke. Cerita apa yang cerita? Ya, jadi gini, saya tuh waktu itu jadi instruktur, dalam berbagai macam event-event HMI dan remaja-remaja masjid se-Jakarta tuh malah sepulau Jawa gitu. Jadi beliau Nurmala Dewi ini ikut jadi salah satu peserta. Jadi ketika dia, ya saya mampu meyakinkan bahwasanya yang saya sampaikan itu benar, sehingga akhirnya dia tunduk sama saya gitu aja. Tapi kalau tadi dikatakan ya ini banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Pak Kaban ini tidak cocok begitu atau kurang cocok menjadi Menteri Kehutanan gitu karena dari kuliah sendiri aktif di resimen mahasiswa, kemudian juga HMI, kemudian juga aktif menjadi Ketua Umum PB Tarung Derajat begitu. Nah, ini salah satu motivasinya adalah fighting gitu ya, keep fight gitu. Semangat spiritnya ini kuat sekali. Bu Nurmala juga biasa di rumah kayak gitu. Ya, kita memang kenalnya kan dari mulai HMI, beragama, ya dari mulai kenal tuh kita udah sama-sama. Dulu kan terlibat yang 12 September itu. Oke. Nah, alhamdulillah lewat. Kan itu kan pernah dikejar-kejar sama Laksus. Nah, pas Pak Kaban pergi, saya rumah-rumah saya digedor-gedor Laksus. Jadi gitu-gitu udah biasa lah ya. Biasa, kalau bukan minta sama Allah, sama siapa dong ya? Oke, iya menarik juga. Tapi kalau yang Bu Nurma lihat dari sosok Pak Kaban sendiri ini kan Pak Kaban sendiri aktif dalam dunia politik begitu. Bu Nurmala juga nggak mau ikut-ikutan gitu karena kita tahu bicara mengenai politik ini strategi politiknya sempat waktu rame-rame poligami ada politik ala poligami Pak Kaban ini. Oke, sempat ingat Pak Kaban. Oke, nanti akan dijelaskan tapi kita harus break sejenak lagi Pak Kaban ya. Oke, Ibu Nurmala juga punya cerita. Baru saja jangan kemana-mana, tokoh kita akan kembali dengan MS Kaban selengkapnya usai pariwara. Ya, pemirsa kembali lagi di toko kita, pemirsa menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang sejak tahun 2005. Tentunya banyak sekali testimoni dan juga ungkapan-ungkapan yang ingin disampaikan oleh pengurus Partai Bulan Bintang dan saat ini sudah ada rekan kami, reporter kami Tiara Smith yang berada di DPP Partai Bulan Bintang. Tiara Smith. Tiara. Selamat malam pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada, dan dalam kesempatan kali ini saya Tiara Smith akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Bapak MS Kaban, dan saya sudah berada di kantor DPP Partai Bulan Bintang dan sudah bersama saya Bapak Sahar El Hasan ya, selaku Wakil Ketua dari Partai Bulan Bintang dan juga teman-teman rekan-rekan dari Partai Bulan Bintang. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa dan juga Bapak, seperti kita ketahui bahwa Bapak MS Kaban ini pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan ya pada periode 2004 sampai 2009, dan beliau juga sampai saat ini masih aktif sebagai Ketua Umum dari Partai Bulan Bintang ya. Nah Pak, ini mungkin dari Pak Sahar sendiri, bagaimana sih sebenarnya sosok Pak MS Kaban sendiri di mata Bapak? Ya, Pak MS Kaban ini saya kenal sejak tahun 1985. Cukup lama juga ya Pak ya? Ya, waktu beliau masih kuliah di Universitas Jayabaya, dan dia aktif di organisasi ekstra universiter yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Dan setahun kemudian ketika kami berkenalan, beliau dipercaya oleh teman-teman menjadi Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Dan saya kebetulan menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar HMI, sehingga
dalam beberapa kali kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman HMI cabang maupun teman-teman kelompok studi. Jadi ada satu kelompok studi di Universitas Jayabaya, yaitu kelompok studi Mustika. Ya, tapi menurut mereka itu adalah MS Ka'ban, kemudian Bursa Sarnubi, kemudian Egy Sujana. Mereka secara berkala menyelenggarakan semacam seminar, diskusi, dan alhamdulillah saya karena di pengurus besar HMI, sehingga saya seringkali diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber pada kesempatan itu. Tapi menurut Pak Saad sendiri nih, mungkin bagaimana sih karakter dan kepribadian seorang Pak MS Ka'ban sendiri? Ya, Pak Ka'ban ini berbeda dengan pemimpin lain kita di negeri ini. Ada pemimpin kita yang kita tahu bahwa suka berjanji tetapi juga suka bohong dan tidak pernah menepati janji itu. Jadi tipikal yang jujur ya Pak ya, selalu menepati kata-katanya. Ya, dia konsisten, komitmen terhadap apa yang diucapkannya, dan dia sebagai seorang ketua umum, sebagai seorang pemimpin, dia tidak saja mengetahui bagaimana cara memimpin, jadi tidak saja knows the way, tahu cara itu, dan tidak juga cukup untuk bisa menjelaskan, memberitahu cara itu kepada orang lain, itu shows the way. Tapi kelebihan dia adalah dia juga sekaligus bisa melaksanakan cara yang diketahui itu. Jadi memang kalau orang bertanya who is a leader, maka jawabannya pada Pak Ka'ban itu terpadu kepemilikannya itu. Jadi jawabannya who is a leader is who knows the way, shows the way, and goes the way. Oh, iya. Jadi dia tidak saja komplit tahu ya, cara dan bisa menunjukkan cara, tetapi lebih daripada itu adalah bisa menjalankan cara itu. Jadi Pak Ka'ban ini orang yang tidak katakan tidak kepada korupsi, tapi ternyata dia korupsi. Nah, itu Pak Ka'ban tidak seperti itu. Nah, kalau ada orang mengatakan katakan tidak pada korupsi, ternyata korupsinya tidak saja merajalela, tetapi juga meratulela. Konsisten dengan apa yang dicanangkan. Alhamdulillah. Iya, mungkin tipe kepemimpinan seperti apa sih dari seorang Pak Ka'ban itu? Tapi kita jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Kita akan kembali tetap di JAK TV. Iya, Tiara Smith itu dia tadi memberikan testimoni. Tadi ada sekjen dari Partai Bulan Bintang, ada Pak Sahar begitu ya. Kenal dekat dengan wakil ketua umum ya. Memang pernah jadi sekjen juga. Oke, ini cukup dekat juga begitu ya. Tadi banyak sekali perjalanan dari Pak Ka'ban sendiri yang berhasil direkam begitu. Ya, jadi sebenarnya dengan Pak Sahar tadi bukan tahun 85. Saya tahun 1983 sudah berkenalan dengan beliau karena memang beliau aktif di pengurus besar HMI. Dan beliau juga termasuk salah seorang yang banyak memberikan tentor-tentor lah. Jadi tentor saya itu saya beruntung sebetulnya ya, karena saya sempat bertemu dengan Bapak Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri, apalagi dulu dengan Pak Nasution, ya begitu juga dengan Muhammad Rum, Syafruddin Perwira Negara, Burhanuddin Arab. Jadi saya bersentuhan dan bisa berdialog, bertemu dengan mereka sehingga bisa sangat memahami bahwa kemana arah membangun negara ini. Jadi apa motivasi founding fathers untuk membangun negara? Nah itu saya sempat berkomunikasi, berdialog panjang dengan mereka itu, dan juga termasuk sebenarnya saya dengan sampai hari ini saya tetap memanggilnya abang itu Bang Yusril, karena dia juga termasuk apa istilahnya mentor yang khusus mengajari tentang propaganda. Karena beliau tuh punya guru dulu yang sangat terkenal, Profesor Usman Ralibi. Nah, Usman Ralibi ini pernah satu kelas dengan Hitler, kan menarik. Jadi ilmunya itu sampai kepada kita. Nah, tapi kita karena memang punya landasan landasan keyakinan, keimanan,
dan dasar perjuangan kita adalah Islam, maka kita selalu tetap di dalam seluruh gerak-gerik kita itu harus ada rambu-rambu, harus ada nilai-nilai. Itu harus menjadi karakter kita. Iya, menarik. Nah, kalau ke Bu Nurmal mungkin saya begitu. Bu Nurmal ini bagaimana begitu ya perasaannya atau apa yang sudah dialami begitu melihat Pak Kaban ini kan dari kuliah ini sebagai seorang aktivis, kemudian juga sekarang menjadi seorang politikus begitu ya, elit politik sendiri begitu. Ada pengalaman apa sih yang menarik dari Pak Kaban? Pengalaman menarik ya, pergi pagi pulang malam. Oke. Atau pernah nggak pulang-pulang? Nggak pulang, tapi tidak sampai Bang Toye. Oke. Jadi kalau misalnya pulang sore berarti keadaannya kurang sehat. Sampai anak-anak bilang, wah bapak sakit ya? Kalau sore udah di rumah. Oke. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang begitu. Kalau tadi Bu Nurmal katakan begitu sayangnya sama Pak Kaban begitu, artinya seberapa kenal apa yang menjadi karakter dari Pak Kaban begitu yang sangat melekat di ingatan dari Ibu Nurmal. Kan udah bersama 29 tahun. 29 tahun. Tidur sama. Oke. Karakternya beliau membela teman tuh lebih luar biasa ya. Jadi mungkin lebih penting temennya barangkali daripada. Oke, jadi didoain juga begitu. Iya, didoain. Oke, tapi tadi Bu Nurmal tadi kan saya sempat katakan ini entah tadi Pak Kaban ini sosoknya banyak begitu, ada yang bilang bahwa karakternya ini kalem, kemudian tapi juga suka ngotot juga begitu, tapi ada jokes juga, entah jokes begitu. Terkait dengan yang tadi saya katakan bahwa ada politik poligami dari seorang MS Kaban begitu. Ketika Anda mendengar Ibu Nurmal begitu dengan statement dari Pak Kaban politik poligami MS Kaban begitu ya, apa yang sempat diucapkan begitu, apa dipikirkan oleh Bu Nurmal? Kan kita kan perempuan ya, perempuan kalau yang begitu berat, tapi kan beragama itu bahwa itu boleh kan. Jadi ya nggak ada masalah sebenarnya sih. Jadi maksudnya tuh terserah. Oke. Terserah padamu. Karena udah trending gitu kali tadi. Enggak juga tuh. Coba. Tapi gini sebenarnya memang betul karena saya sebelum aktif di HMI itu memang sudah lebih awal di resimen. Tapi ketika di SMP dan SMA pun saya memang selalu ada di kegiatan-kegiatan yang seperti pramuka gitu ya. Jadi memang untuk jadi pimpinan kelompok itu sudah dari kecil lah, ada sejak SMP SMA sudah suka aktif dalam hal nah kemudian kenapa saya memang pilihan misalnya kan tentang kalau pilih jabatan kedudukan menteri ya, saya sebenarnya dulu tuh mengidam-idamkan tuh pertahanan. Menteri Pertahanan ya? Kenapa? Karena saya merasa bahwa Indonesia ini kuat. Indonesia akan berwibawa di tengah percaturan dunia internasional. Itu kalau kita punya army yang kuat. Ya, kalau kita punya army yang kuat, itu harus juga punya peralatan persenjataan yang sangat lengkap. Jadi salah satu impian dan cita-cita atau Bulan Bintang Menang ya, salah satu program kita itu adalah kita akan perjuangkan Indonesia harus punya kapal induk. Tapi balik lagi tadi yang poligami ini masih seru gitu. Pak Kaban. Ini maksudnya apa sih statement? Maksudnya beneran begitu atau ini mengejek salah begini, satu? Dalam dunia politik itu kan tidak lepas berbagai macam isu. Ya, dan kalau saya sebenarnya semua isu-isu itu saya respon positif saja gitu kan. Enggak pun kadang-kadang saya iyain gitu kan. Yang penting orang senang aja lah gitu. Jadi pada Nyonya juga saya bilang ya nikmati saya semuanya gitu. Karena saking baiknya gitu jadi banyak yang suka. Nah ini kan melihat begitu ya sosok Pak Kaban sendiri ini sebagai menteri, kemudian juga sebagai ketua umum partai politik sendiri, ini kan sosok yang karismatik sendiri begitu. Kalau Ibu Nurmal sendiri ini menganggapnya bagaimana begitu, melihat bahwa banyak juga tadi kan ada politik poligami, kemudian juga banyak juga kita tahu ada beberapa koruptor begitu yang mengalirkan dana ke puluhan wanita gitu. Kalau Bu Nurmal sendiri gimana? Kan saya kenalnya kan dari HMI itu saya sudah kenal, lihat ibadahnya bagus, puasanya bagus, jadi sampai sekarang tuh masih dijaga. Itu yang saya suka. Nah kalau yang lain-lain itu kan perjalanan kehidupan ya kan. Nah memang karena saking baiknya sama orang-orang, nah kan jadi orang kadang punya
presentasi itu beda-beda gitu. Oke, maksudnya? Ya maksudnya Persepsi beda-beda gitu. Ya, misalnya kalau kan Pak Kaban sama siapapun baik ya. Ini mungkin kalau ada nenek-nenek, ada yang ibu-ibu, ada yang gadis, ada apa. Karena saking baiknya sangka mereka Pak Kaban buka peluang begitu barangkali. Tapi sempat was-was juga dong gitu kan. Iya, pastilah. Iya, Tapi udah terlatih 30 tahun. 30 tahun begitu. Iya. Oke, Bapak, dan kira-kira bagaimana ini Pak Kaban sendiri melatih diri juga begitu ya. Tadi kita disebutkan bahwa ada beberapa mentor termasuk ada Bang Yusril juga, Pak Yusril Izzah Mahendra. Seberapa dekat Pak Kaban dengan Pak Yusril ini? Nanti akan kita bahas lagi di toko kita, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi di toko kita, masih bersama dengan MS Kaban. Pak Kaban, oke, ini menarik. Tadi saya katakan begitu, Pak Kaban ini dekat dengan beberapa sosok fenomenal kontroversi, termasuk tadi saya katakan ada Pak Yusril, kemudian juga sosok Susno Duaji. Ini sangat diingat oleh pemirsa juga begitu. Ini alasannya apa begitu? Partai Bulan Bintang dan MS Kaban sendiri merangkul Susno Duaji yang notabene saat itu sangat kontroversial untuk masuk menjadi caleg Partai Bulan Bintang. Oh iya, jadi gini, saya dengan Pak Susno Duaji itu memang perkenalannya itu sejak saya di Menteri Kehutanan. Waktu itu beliau sebagai salah seorang pejabat di PPATK. Jadi ketika saya mendapat tugas dari Presiden bahwa perangi illegal logging, maka saya mencoba bahwa perang terhadap illegal logging itu termasuk mafia-mafianya juga, termasuk cukong-cukongnya. Nah, jadi salah satu kerjasama yang kita buka waktu itu adalah kerjasama dengan PPATK. Waktu itu Pak Susno Duaji ada di sana. Nah, ketika pertama kali bertemu dengan Pak Susno Duaji, beliau tuh memang dari awal, jadi sebetulnya bukan tiba-tiba. Jadi dari awal waktu pertemuan pertama kali itu saja Pak Susno mengatakan, waktu itu saya menteri dong, Pak Menteri, saya ini keluarga Masyumi, bapak saya itu Masyumi. Dia bilang, nanti saya kalau pensiun, saya langsung pilih PBB, gitu. Jadi artinya bahwa keinginan Pak Susno itu untuk ke Bulan Bintang itu bukan serta merta ketika dia artinya setelah tidak jadi pejabat, artinya ketika dia masih aktif pun dia sudah mengatakan saya ini anak Masyumi. Nah, jadi itu satu. Nah, kemudian ketika beliau itu duduk sebagai kabar reskrim dan kemudian segala macam kegiatannya itu kan kita ikutin, saya ikutin semua dari ABC-nya itu, saya ikutin semua perkembangan beliau bertugas itu. Nah, saya ikutin bahwa Pak Susno ini benar gitu, ini dia on track, berjalan, cuman mungkin ada tangan-tangan permainan-permainan politik tinggi pada waktu itu sehingga Pak Susno akhirnya dikorbankan. Nah, dalam posisi seperti itu dan kemudian kita ikutin semua perjalanan pengadilan, nah saya pikir inilah kesempatan bahwasanya kita bersahabat, kita berteman itu bukan hanya ketika dia dalam keadaan senang, dalam keadaan susah pun dia harus tetap sahabat kita. Nah, maka kita ajak Pak Susno, kita ingatkan lah, alhamdulillah dia langsung merespon. Jadi kita lihat bahwa Pak Susno ini bagi kita Partai Bulan Bintang tetap mengatakan dia ini bukan orang yang salah, dia hanya sebuah korban saja dari sebuah power game saja gitu. Oke, ini kabarnya sendiri Partai Bulan Bintang begitu atau Pak Kaban sendiri menawarkan posisi tertentu untuk sosok Susno Duaji di Partai Bulan Bintang begitu. Tadi makanya itu Pak Kaban sampai saat ini juga ngotot bahwa Pak Susno tidak bersalah. Ya. Ada posisi yang ditawarkan sebelumnya begitu untuk? Oh enggak, Pak Susno itu tulus, ya. Itu saya pikir artinya karakter tipikal orang-orang Masyumi dulu itu selalu tulus. Dan Pak Susno pun tidak minta jabatan. Nah, malah kita yang menawarkan bahwasanya Pak, kita yakin Bapak tidak salah, ayo Bapak nyalek aja gitu kan. Maksud kita bahwa idealisme yang masih dia punya, pengalaman-pengalaman dia yang begitu panjang berkarir di polisi, kan sebenarnya banyak yang bisa disumbangkan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa kita ini. Maka kita tawarkan Bapak nyalek saja. Nah, waktu itu perhitungan kita bahwa memang tidak ada masalah apa-apa gitu kan. Nah, lalu kita ajak dan kita berharap bahwa kebenaran akan berpihak begitu kepada Pak Susno. Tadi Susno Duaji dan saya akan masih tanya begitu seberapa dekat dengan sosok Yusril Izzah Mahendra, tapi Pak Mister saya akan ajak Anda kembali ke DPP Partai Bulan Bintang, masih bersama dengan Tiara. Ya.
Ya pemirsa, masih bersama saya di sini dan juga dengan Bapak Sahar di DPP Bulan Bintang ya Pak ya. Ya Pak, saya mau tanya seputar tentang kesiapan dari Partai Bulan Bintang itu sendiri untuk menghadapi pemilu 2014. Ya, Partai Bulan Bintang mempersiapkan diri sejak lama, terutama ada undang-undang tentang pemilu yang baru yang mengharuskan partai-partai politik turut diverifikasi ulang, baik yang lolos parliamentary threshold ataupun tidak lolos. Maka kita sejak muktamar kedua tahun 2010 di Surabaya, itu mempersiapkan diri untuk melengkapi infrastruktur partai dan juga keanggotaan partai. Apa aja sih Pak yang sudah dilakukan sebenarnya dari pihak Bulan Bintang sendiri? Jadi kita mempersiapkan bahwa Partai Bulan Bintang ini di tingkat kecamatan harus minimal punya kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang di tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah sekitar 2 tahun atau lebih yang lalu, secara internal kami melakukan verifikasi sendiri dan kita telah melengkapi infrastruktur seperti itu. Tindakan konkretnya itu apa untuk kaderisasinya atau seperti apa yang dilakukan oleh Partai Bulan Bintang? Kaderisasi itu sebagai satu agenda lain, tapi untuk memenuhi persyaratan kepesertaan pemilu 2014 maka persyaratan kepengurusan DPAC, kepengurusan di tingkat kecamatan minimal 50%, itu kita lampaui. Kemudian keanggotaan partai itu tiap kabupaten kota itu harus minimal 1.000 orang. Oke. Alhamdulillah Partai Bulan Bintang melampaui, tetapi mungkin para pemirsa sekalian di seluruh pelosok tanah air bertanya kenapa Partai Bulan Bintang itu kok nomornya 14, tidak Kenapa 10 Pak? nomor kemudian mulai nomor 11 atau nomor 12. Karena peserta pemilu 2014 itu adalah 12 partai politik. Oke. Tapi dalam verifikasi sebagai peserta pemilu itu KPU lagi-lagi tidak melakukan verifikasi tentang kepengurusan partai di tingkat kecamatan, sehingga banyak partai yang sebenarnya tidak lolos, tapi oleh KPU meloloskannya. Nah, kemudian verifikasi Bapak bilang keanggotaan. 1.000 anggota ya Pak ya? 1.000 anggota dan PBB lengkap alamat, lengkap identitasnya, ada fotonya. Tapi KPU di dalam melakukan verifikasi anggota PBB dengan KTA yang jelas, dengan fotonya, dengan alamatnya tidak ditemui. Oke. Tapi ada partai politik yang besar, tidak ada fotonya. Yang fotonya itu adalah ketua umum partainya, alamatnya tidak jelas. Kok bisa ditemui? Oke, tapi menurut dengan kembali ke Pak Kabannya itu sendiri, kepemimpinannya sebagai di kader atau di PBB sendiri, ya kalau cukup memuaskan atau gimana Pak? Kita tidak membuat kualifikasi memuaskan atau tidak memuaskan. Tapi yang pertama kalau kita gunakan kisi-kisi manajemen, maka Pak Kaban itu tergolong pemimpin yang executive manager. Executive manager. Executive manager itu adalah orientasi kepada tugas tinggi dan juga orientasi kepada kepedulian anak buah itu juga tinggi. Itu executive manager. Sementara pemimpin-pemimpin kita di Republik ini membuat rakyat sengsara karena tipe kepemimpinan itu tipe pemimpin yang jatuh miskin. Iya, mudah-mudahan Pak Kaban akan tetap seperti itu ya Pak ya. Pemirsa, sekian perbincangan kami dengan kawan-kawan dari Partai Bulan Bintang. Kembali ke studio dengan rekan Adam.
Iya, Pak Musa masih di toko kita bersama MS Kaban. Pak Kaban, kalau tadi bicara mengenai apa kita tahu Partai Politik Bulan Bintang sendiri ini di tahun 2009 menjadi partai politik yang masuk ke 10 besar begitu. Kemudian juga bagaimana proses verifikasi caleg begitu, pencarian caleg sejauh ini? Jadi alhamdulillah Partai Bulan Bintang dalam merekrut caleg-caleg itu tidak ada kesulitan. Dan karena memang kita memberikan pola yang sangat mudah, dan kemudian orang-orangnya itu memang istilah kita sudah punya track record lah. Ikut belusukan nggak nyari? Oh ya, kita melakukan inventarisasi jauh-jauh hari, dan paling tidak ya kita untuk seluruh Indonesia ini hampir 12.000 ya yang ikut mencalonkan diri dari Partai Bulan Bintang. Dengan 12.000 ini kita sebenarnya sangat ya dengan harapan masing-masing bisa menyumbang 600 suara atau 600 sampai dengan 1.000 suara, kita yakin bisa lolos parliamentary threshold sepanjang penyelenggaraan pemilunya itu memang betul-betul fairness atau betul-betul tidak terjadi perselingkuhan, tidak terjadi transaksi jual beli, tidak terjadi manipulasi. Saya kira itu persoalan teknis tapi punya dampak. Jadi kita berharap setiap calon-calon anggota-anggota Partai Bulan Bintang tuh minimal dia harus mencari 600 suara untuk dirinya, sehingga dengan 12.000 calon-calon ini kita bisa berharap mendulang suara bisa di atas parliamentary threshold. Ambisi kita ya 88%, itulah kira. Nah, dengan kondisi seperti itu, nah kita ingin kita tawarkan perlu calon presiden alternatif yang punya karakter, yang punya kemampuan, punya kapasitas, punya track record. Nah, menurut Partai Bulan Bintang, bangsa ini butuh sangat memerlukan pemimpin yang kuat, pemimpin yang brilian. Siapa itu Pak Kaban? Yaitu Yusril Iza Mahendra. Nah, memang dia orang bilang kan bukan orang Jawa, saya bilangnya Mahendronya itulah. Gitu. Jadi dirubah begitu ya kan? Ya, jadi Yusril Iza Mahendro. Jadi ada juga gitu kan. Saya pikir kita tawarkanlah. Jadi Yusril itu figur calon presiden, dia bukan produk konglomerat, dia bukan istilahnya keturunan tentara. Tapi gimana Mas Arinya begitu? Ya, saya kira paling tidak dengan kita tawarkan itu kepada publik. Jadi walaupun Partai Bulan Bintang itu katakanlah sekarang belum lolos parliamentary threshold, tapi kita punya nyali lah untuk menyalonkan. Seberapa besar nyalinya? Apakah sudah akan mendeklarasikan secara resmi? Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita tawarkan, kita deklarasikan kepada publik, biar publik juga punya pilihan-pilihan lah gitu ya. Kalau memang ingin menoto Nagoro, gitu ya. Jawa lagi ya, terpaksa kayaknya. Menoto Nagoro ya, ini saya kira Yusril lah gitu. Nah, itu menurut pendapat kami dari Partai Bulan Bintang. Jadi rakyat juga ya, kalau memang negara ini dirasa perlu pembenahan sistem, perlu penataan dari sistem regulasi dan sebagainya, ya orang yang ahli gitu kan. Nah, jadi ahli ini menurut Partai Bulan Bintang. Jadi gini, ini banyak figur baru juga loh Pak Kaban ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi artinya banyak tawaran-tawaran, rakyat akan punya pilihan-pilihan yang cerdas, dan kita mendorong Yusril Iza Mahendra itu bukan karena dia majelis syuro, bukan, tapi kapasitas, track record, pengalaman yang dia miliki ya di zaman Ibu Mega, di zaman Gus Dur dan sebagainya. Nah, saya kira ini sangat rakyat Indonesia perlu pilihan-pilihan alternatif untuk calon presidennya. Gitu. Oke, menarik. Ini bicara mengenai kapasitas, saya rasa Ibu Nurmala juga memiliki kapasitas untuk menjadi caleg juga. Ikut nyalek Bu Nurmala? Oh enggak, dia nyolek. Nyalek terus. Alasannya kenapa Bu? Nggak mau ikut-ikutan juga? Bapak satu aja caleg, kita juga pergi pagi pulang malam. Kalau dua-duanya caleg, anak-anak kasihan ya. Nah, terus anak kami nomor 2 caleg juga. Jadi fokus ke istri dan anak begitu, suami dan anak begitu ya. Oke. Bu Nurmala, terima kasih. Tapi ke Pak Kaban begitu. Pak Kaban, ini mungkin tadi ada pilihan begitu yang disediakan oleh Partai Bulan Bintang begitu ya, termasuk tadi pilihan caleg yang sudah diverifikasi oleh internal partai, dan juga akan mendeklarasikan pilihan presiden. Iya, jadi kita akan karena organisasi Majelis Syuro Partai Bulan Bintang itu memang sudah mempertimbangkan ya Yusril perlu declare untuk ditawarkan kepada masyarakat Indonesia. Jadi kalau
banyak masyarakat mengharapkan Yusril, silakan pilih Yusril dan pilih bulan bintang begitu. Oke. Iya, pemirsa, terima kasih juga Pak Kaban, terima kasih. Ya, seperti tadi Pak Kaban kita katakan bahwa memang banyak pilihan begitu, dan pemirsa, terima kasih Anda terus memilih terus bersama kami di acara Tokoh Kita bersama dengan MS Kaban. Dan akhirnya 1 jam sudah, saya dan Lubis harus pamit dari Tokoh Kita. Terima kasih, jangan kemana-mana, ada apa berita masih akan terus hadir untuk Anda hingga pukul 11 malam. Selamat malam.